terjadi penurunan 86% dari hospitalisasi. Artinya apa? Artinya orang mungkin terinfeksi, ya orang mungkin terinfeksi dengue, tetapi infeksinya tersebut itu tidak berat. Jadi yang tidak harus sampai rawat inap. Ya. Negara yang melakukan penelitian ini tidak hanya Indonesia, juga negara-negara lain seperti Australia, Brazil, Kolombia, ya, Vietnam, dan masih banyak negara lainnya. Dan cara menggigitnya pun juga sama, ya. Dia juga membuat bentol sih, tetap ya, bagi dia tetap bentol, tetap gatal. Itu sama sih. Halo Tribuners, kita kembali bertemu dalam Tribun News on Focus bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, kali ini kita akan membahas soal nyamuk. Yap, seperti kita ketahui bahwa nyamuk jenis Aedes aegypti menjadi penyebab dari penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Indonesia sendiri, kasus DBD ini terus meningkat. Pada 2021, ada 73.508 kasus dengan angka kematian 705 orang. Selanjutnya pada 2022, sebanyak 131.265 kasus dengan angka kematian 1.183 orang. Dan terbaru pada periode Januari sampai Juli 2023, sebanyak 42.690 orang terinfeksi DBD dan 317 orang meninggal. Sebagai upaya untuk menekan penyakit DBD, Kementerian Kesehatan menyebar nyamuk Wolbachia. Wah, cara menekan DBD kok nyebar nyamuk sih? Nah, kita bakal jelasin nih sambil diskusi dengan ahlinya, Ibu Dr. Egy Arguni. Halo, apa kabar Bu Dokter? Baik, Mbak Gigi, terima kasih. Oke, Bu Dokter, sebelum kita diskusi panjang nih, bisa dijelasin terlebih dahulu Bu, apa itu nyamuk Wolbachia? Oke, ya terima kasih. Mungkin saya meluruskan sedikit aja ya istilahnya. Memang istilah yang sekarang banyak beredar di sosial media itu adalah nyamuk Wolbachia. Kalau kita pakai istilah nyamuk Wolbachia itu kesannya ada satu jenis nyamuk baru gitu ya yang namanya Wolbachia. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Sebenarnya adalah ini merupakan nyamuk Aedes aegypti, tetapi di dalamnya ada Wolbachia. Ya. Itu. Jadi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini merupakan salah satu alternatif teknologi yang kita lakukan untuk berupaya untuk pengendalian denggi, ya, atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit demam berdarah. Nah, mungkin banyak ininya ya, banyak ceritanya juga, sudah banyak ceritanya juga gitu ya. Kenapa sih kita harus pakai menyebarkan nyamuk juga tadi seperti Mbak Gigi sampaikan. Padahal nyamuk di sekitar kita juga sudah banyak gitu ya. Nah, nyamuk Aedes aegypti yang di dalam tubuhnya sudah ada Wolbachia itu dari hasil penelitian itu bisa menekan replikasi virus denggi yang ada di dalam tubuh nyamuk tersebut. Jadi walaupun kita digigit oleh seekor nyamuk Aedes aegypti, tetapi kita tidak, insya Allah ya, kita tidak akan tertular infeksi denggi. Karena apa? Karena virus denggi di dalam tubuh nyamuk tersebut sudah ditekan replikasinya. Mungkin seperti itu dulu Mbak Gigi gambaran secara umum. Oke, nah sebelumnya aku baca-baca nih Bu, kalau Wolbachia ini bakteri, benar begitu Bu? Betul, betul. Oke, Wolbachia itu suatu bakteri. Baik, katanya ini nyamuk Wolbachia ini didapat secara alami tanpa rekayasa genetik. Lalu gimana nih nyamuk Wolbachia ini didapat atau dibentuk gitu Bu? Iya, jadi memang Wolbachia itu kan merupakan suatu bakteri ya, dan kemudian sebenarnya bakteri Wolbachia itu strain-nya itu banyak sekali. Strain dari Wolbachia itu mungkin sekitar ribuan ya, dan
strain bakteri yang kita gunakan untuk pengendalian dengue ini itu yang kita sebut sebagai W-MEL, ya, itu nama strainnya, dan itu didapatkan dari sumbernya itu adalah dari lalat buah. Mungkin kalau kita dulu SMA belajar biologi itu lalat buah atau yang nama latinnya kita kenal sebagai Drosophila melanogaster. Ya, jadi dari Drosophila melanogaster itu diekstrak, ya, istilahnya diekstrak strain W-MEL-nya, ya, untuk Wolbachia, dan kemudian dikembangbiakan di laboratorium. Nah, strain Wolbachia ini yang kemudian dimasukkan ke dalam telur nyamuk Aedes aegypti. Nah, dengan adanya kenapa kita memasukkan gitu ya? Kenapa secara artifisial kita memasukkan bakteri Wolbachia ini ke dalam telur nyamuk Aedes aegypti? Karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nyamuk Aedes aegypti ini secara alamiah di dalam tubuhnya itu tidak ada Wolbachia. Padahal kalau kita lihat kerabat dekatnya, ya, kita kenal ada yang disebut sebagai Aedes albopictus, yaitu kerabat dekat dari yang Aedes aegypti ini, dia secara alamiah ada mengandung Wolbachia. Demikian juga banyak spesies serangga lainnya yang secara natural memang dalam tubuhnya ada Wolbachia. Nah, karena secara alamiah di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti ini tidak ada bakteri Wolbachia, maka kemudian secara artifisial tadi kita memasukkan bakteri ini ke dalam telur nyamuk Aedes aegypti. Dengan cara apa? Ini dengan cara kita sebut sebagai mikroinjeksi. Nah, bakteri ini punya kemampuan untuk diturunkan, ya, ke anakan generasinya. Jadi dari ibu ke anak-anaknya, gitu ya. Itu cara penurunannya. Nah, sehingga dengan sekali saja kita punya satu koloni nyamuk Aedes aegypti yang sudah ada Wolbachia-nya, maka kita tidak perlu lagi melakukan mikroinjeksi itu berkali-kali. Karena apa? Karena tadi itu kalau satu induk Aedes aegypti betina yang sudah ada Wolbachia-nya, maka dia otomatis akan menurunkan Wolbachia itu ke anak-anak generasi berikutnya. Nah, itu kenapa kita tadi melakukan memasukkan Wolbachia ke dalam nyamuk Aedes aegypti secara artifisial, Mbak Giti. Oke, nah berarti nyamuk Wolbachia ini bisa jadi jantan dan juga bisa jadi betina karena dibentuknya saat masih telur, begitu ya Bu ya? Betul, saat masih dalam telur, ya, gitu ya. Jadi dia bisa kepada yang nyamuk jantan, juga bisa kepada nyamuk betinanya. Ya. Nah, untuk dampak dari gigitan nyamuk Wolbachia ini ke manusia, apakah bisa tetap membuat bentol-bentol dan ya seperti nyamuk pada umumnya seperti itu, Bu, atau gimana? Iya, jadi nyamuk Aedes aegypti yang di dalam tubuhnya sudah ada Wolbachia-nya itu pertama secara genetik sudah kita buktikan bahwa secara genetik dia tidak berbeda dengan nyamuk Aedes aegypti yang di dalam tubuhnya tidak ada Wolbachia-nya. Jadi kita memang itu ya tidak melakukan modified genetik gitu ya ke dalam tubuh nyamuk tersebut. Dan kemudian secara fenotip, gitu, secara gambaran morfologi itu memang tidak ada bedanya gitu. Nyamuk yang ada Wolbachia-nya dengan nyamuk yang tidak ada Wolbachia. Dan cara menggigitnya pun juga sama. Ya, dia juga membuat bentol sih tetap ya, bagi dia tetap bentol, tetap gatal, itu sama-sama. Karena apa? Karena kalau kita melakukan pengendalian dengan menggunakan teknologi nyamuk yang Wolbachia ini, kalau morfologinya berbeda, ya sifat-sifatnya berbeda, tentu saja waktu kita lepaskan ke populasi alamiahnya, dia tidak mau dong kawin dengan nyamuk-nyamuk lain yang nyamuk-nyamuk lain yang ada di sekitarnya gitu ya, karena berbeda ya. Misalnya dia lebih besar atau menggigitnya lebih sakit, itu kan nggak mungkin dia bisa kawin ya. Itulah kenapa
Nyamuk yang tadi yang memang sudah ada Wolbachia-nya itu di laboratorium kita kawin silangkan dengan nyamuk liar, ya. Artinya supaya kita mendapatkan genetika yang serupa dari nyamuk-nyamuk liar, gitu ya. Dan tadi morfologinya juga tidak berbeda, sifat subjeknya juga tidak berbeda. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Gigi adalah uh, apa efeknya gitu ya, apa efeknya terhadap manusia. Jadi sudah dilakukan penelitian ya bahwa nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia ini tidak memberikan efek negatif terhadap manusia. Yang pertama alasannya karena sebenarnya Wolbachia itu tidak bisa ditularkan ke manusia. Oke. Dia yang ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti, kalau kemudian nyamuknya itu menggigit kita, gitu ya, dia tidak bisa dikeluarkan atau bukan dikeluarkan, malah justru dimasukkan ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena diameter dari bakteri Wolbachia ini ternyata diameternya tuh lebih besar dibandingkan dengan diameter sungutnya nyamuk, kita sebut sebagai proboscis nyamuk. Jadi, kalaupun nyamuk tersebut menggigit kita, ya menggigit manusia, bakterinya tidak bisa masuk, gitu ya. Nah, itu satu alasannya. Dan kemudian juga mungkin orang bertanya, gitu ya, kalau masuk, apa yang terjadi? Ya, kalaupun memang masuk ya, misalnya ya ada bakteri yang kemudian diameternya lebih kecil, gitu ya, sehingga kemudian dia bisa lolos lewat sungut nyamuk. Nah, kalaupun dia masuk, maka dia tidak bisa hidup di dalam tubuh manusia. Karena bakteri ini memiliki sifat atau karakteristik hanya bisa hidup di sel serangga. Dia tidak bisa hidup di sel mamalia. Nah, manusia kan termasuk dalam kelompok hewan mamalia ya. Jadi memang Wolbachia ini tidak bisa hidup di sel mamalia. Yang berikutnya, kami juga melakukan pembuktian tentang hal ini. Kami di wilayah rilis kami di Yogyakarta, sebelum kami melakukan rilis, kami melakukan survei kepada orang-orang atau penduduk yang tinggal di wilayah rilis. Kami minta izin untuk bisa kami ambil darahnya, ya, dan kami periksa di laboratorium. Kami simpan dulu darah dari penduduk yang tinggal di rilis area. Dan kemudian kami melepaskan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di wilayah tersebut. Sampai kemudian sekitar 6 bulan, ya, setelah kami yakin bahwa frekuensi dari Wolbachia di wilayah tersebut sudah cukup tinggi, ya, sudah lebih dari 60%, dan sudah 6 bulan ada di situ, ya, itu kami kembali lagi ke masyarakat, dan kemudian kami minta izin lagi untuk survei, ya, dan kemudian mengambil darah lagi gitu pada masyarakat di wilayah rilis area. Jadi orangnya sama. Jadi kita ambil sebelum rilis dan setelah rilis, dan kita banding. Tadi ya, kita kembali lagi ke masyarakat dan kemudian kita mengambil darah dari penduduk yang tinggal di rilis area tersebut, dan kemudian kita bandingkan. Ternyata kita tidak menemukan adanya antibody anti-Wolbachia. Artinya apa? Artinya memang Wolbachia itu tidak menginfeksi orang yang tinggal di wilayah rilis area. Seperti itu salah satu pembuktiannya. Dan juga dari mungkin juga 1 atau 2 publikasi internasional lainnya juga sudah membuktikan hal yang sama, bahwa Wolbachia ini tidak bisa menginfeksi manusia. Sehingga tadi pertanyaannya, apakah Wolbachia ini aman bagi manusia? Maka jawaban kami, insya Allah aman. Gitu Mbak Kiki. Baik, untuk persentase dari Wolbachia ini dalam menekan angka DBD sendiri bagaimana Bu? Apakah sudah ada datanya? Maksudnya persentase frekuensi Wolbachia? Iya, mungkin kayak probabilitasnya berapa persen gitu untuk menekan, mampu atau efektif menekan angka DBD di Indonesia, Bu? Iya, kalau dari hasil penelitian yang kami lakukan di Kota Yogyakarta, jadi kami melakukan uji efikasi di Kota Yogyakarta. Kami melakukan suatu studi yang kita sebut sebagai AWEB, ya. Jadi menggunakan teknologi
Aedes aegypti berwolbachia ini di kota Yogyakarta. Kami lakukan studi dari tahun 2016 sampai kemudian tahun 2020. Hasilnya bisa menurunkan 77% infeksi dengue di manusia. Dan kemudian juga dengan teknologi ini didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan 86% dari hospitalisasi. Artinya apa? Artinya orang mungkin terinfeksi, ya, orang mungkin terinfeksi dengue, tetapi infeksinya tersebut itu tidak berat. Jadi yang tidak harus sampai rawat inap. Ya. Jadi hospitalisasinya bisa kita tekan sampai 86%. Itu uji yang kita dapatkan di Kota Yogyakarta. Baik, berarti merupakan angka yang cukup besar ya Bu ya, 77%. Nah, untuk metode atau ya terobosan Wolbachia ini memang merupakan inovasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia atau mungkin di negara lain sudah melakukannya atau bagaimana Bu? Ya, jadi memang dari awal ya kami bersama-sama dengan beberapa negara lain itu menguji cobakan teknologi ini untuk menekan infeksi virus dengue dan juga arbovirusis yang lain. Ya. Jadi beberapa negara itu terkumpul dalam suatu konsorsium negara-negara ya, mungkin sekitar 11 atau 12 negara itu di bawah apa yang kita sebut sebagai World Mosquito Program atau WMP. Nah, artinya apa? Artinya untuk negara yang melakukan penelitian ini tidak hanya Indonesia, juga negara-negara lain seperti Australia, Brazil, Kolombia, ya, Vietnam, dan masih banyak negara lainnya. Nah, dalam perjalanannya setelah kemudian kami di Yogyakarta itu berhasil menunjukkan bukti atau suatu evidence yang sangat baik efikasi dari teknologi ini dalam menurunkan angka kesakitan dengue, itu maka Kementerian Kesehatan mengadop teknologi ini. Artinya mengadop teknologi ini adalah juga tidak serta-merta menggantikan, ya, tidak serta-merta menggantikan program pengendalian dengue yang selama ini ada. Jadi memang teknologi ini dimaksudkan untuk sebagai metode pelengkap, complementary method, ya, metode pelengkap. Kami tidak bermaksud untuk menyetop program-program pengendalian dengue yang sudah ada. Misalnya dengan pemberantasan sarang nyamuk, ya, gerakan 3M, kemudian mungkin ada abatisasi, ya, kemudian juga kalau terindikasi mungkin juga Dinkes atau Puskesmas juga melakukan fogging ya di wilayah tertentu. Itu kami tidak meminta untuk seluruh program itu dihentikan, karena teknologi ini memang bukan untuk teknologi pengganti, teknologi ini untuk melengkapi, seperti itu. Dan kemudian memang teknologi ini diadop oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Begitu, Mbak. Baik, berarti kerjasama dengan beberapa negara ya Bu ya? Ya, itu waktu fase penelitiannya. Baik. Nah, saya penasaran nih, untuk ciri fisik dari nyamuk ini sendiri sebenarnya tidak begitu ketara atau sama seperti nyamuk-nyamuk lainnya? Ya, ciri fisik tidak berbeda dengan nyamuk lainnya. Baik. Nah, terkait upaya pemerintah nih dalam menyebar nyamuk tersebut di 5 kota seperti Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang nih. Menurut Bu Dokter, apakah sudah tepat nih? Oh iya, jadi begini. Kami di UGM melakukan tahapan penelitian. Jadi yang dari tahun 2011 sampai kemudian kami berakhir di 2022 itu merupakan tahap penelitian. Dan kemudian kalau ini diadop oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka ini adalah kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pilot implementasi.
Dan tentu saja ini merupakan kebijakan dari kementerian. Kami memang ranahnya untuk yang penelitian. Menurut hemat saya, kementerian dalam menetapkan wilayah-wilayah tersebut sebagai palet implementasi, tentu saja tidak sembarangan ya Mbak ya. Pasti sudah ada assessment ya, evaluasi untuk sampai bisa menetapkan 5 kota tersebut, 5 kota pilot untuk implementasi tersebut. Antara lain adalah yang dipilih tentu saja untuk tempat-tempat yang kasusnya tinggi, ya. Kemudian kasus dengginya, kasus demam berdarahnya tinggi. Dan kemudian juga faktor-faktor penentu lain, misalnya kita kan juga ingin melihat ya, kota Yogyakarta mungkin akan berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, ya. Geografisnya berbeda, iklimnya berbeda, sehingga memiliki pembanding ya yang berbeda dengan kota Yogyakarta itu saya pikir itu merupakan ketetapan dari kementerian gitu ya untuk melihat, karena ini juga bagian dari ketetapan mereka gitu ya, untuk melihat keragaman dari keberhasilan pilot implementasi itu. Tidak hanya kasus denggi tapi dan geografisnya juga ya yang saya pikir dipertimbangkan oleh beliau-beliau, tetapi pastinya juga seperti kayak acceptability-nya bagaimana ya, jadi penerimaan di wilayah tersebut bagaimana, masyarakatnya, stakeholder di sana bagaimana gitu ya, dan kemudian juga visibilitasnya gitu ya, apakah kemudian produksi telur nyamuknya yang akan digunakan untuk pilot implementasi ini itu apakah berkecukupan gitu ya atau tidak dengan pemerintah menetapkan 5 kota untuk pilot implementasi ini. Jadi saya pikir pemerintah dalam menentukan 5 kota pilot implementasi ini juga pastinya sudah ada dasar-dasarnya. Baik, terima kasih Bu Dokter sudah meluangkan waktunya dan memberikan penjelasan untuk Tribun News on Focus dan juga Tribuners dimanapun berada. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu, dan sehat selalu Bu Dokter. Terima kasih Mbak, salam buat semuanya, salam sehat ya. Ya, Tribuners, itu dia pembahasan kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik dan narasumber menarik. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa.